Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mahathir Putra dengan NIM 2107117. Berikutnya ada Ridwan Cahyo dengan NIM 203100065. Dan teman saya berikutnya ada Ahmad Al-Fadil dengan NIM 2107119. Baiklah, di sini kami akan membahas salah satu software untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika berbasis ICT. Teman-teman pasti pernah mendengar software ini karena software ini merupakan software lama dan nama software tersebut adalah Geometry Sketchpad. Geometry Sketchpad adalah software geometri interaktif yang dapat membantu kita dalam mengerjakan, mempelajari Euclid geometri, aljabar, kalkulus, dan lain sebagainya. Software ini pertama kali diciptakan oleh Nicholas Jeskew pada tahun 1987. Dan banyak guru-guru yang menggunakan ini pada versi awal peluncurannya. Dan pada tahun 1990, Nicholas menghasilkan versi beta menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikan aplikasinya. Versi kedua software ini diluncurkan pada April 1992 dan berikutnya untuk pertama kalinya Sketchpad bergabung dengan Windows dan diluncurkan pada tahun 1995 sehingga pengguna banyak menggunakannya hingga hari ini. Dan pada tahun 2011 Sketchpad telah ditambahkan fungsinya dalam versi keempat yang berfungsi untuk menyelesaikan geometri dinamik untuk pengajaran aljabar dan kalkulus. Dan teman-teman, Geometry Sketchpad sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengoperasiannya. Untuk kelebihannya, pertama, aplikasi ini dapat mengunduh apabila terjadi kesalahan. Artinya dapat membatalkan perintah yang telah dilakukan. Kedua, aplikasi ini dapat membuat tabel beserta datanya. Dan ketiga, aplikasi ini dapat menulis rumus bersamaan dengan gambar. Keempat, memiliki grid form yang banyak. Kelima, aplikasi ini dapat merekam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang keenam, aplikasi ini memiliki kalkulator sendiri untuk keperluan perhitungan. Ketujuh, aplikasi ini dapat membuktikan rumus trapesium. Dan berikutnya adalah kekurangan Geometry Sketchpad. Geometry Sketchpad memiliki kekurangan. Yang pertama, Anda tidak dapat mengupload foto Anda dan situs ini digunakan untuk menggambar sederhana dengan memainkan warna dan tulisan. Kedua, kekurangan dari aplikasi ini adalah pilihan ikon hanya sedikit. Ketiga, aplikasi ini tidak dapat langsung memasukkan suatu rumus. Keempat, sulit mengkoordinasikan langsung jarak yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan awal Geometry Sketchpad. Nah, pada tampilan awal Geometry Sketchpad kita memiliki beberapa ikon utama. Yang pertama ada Arrow Tool. Nah, pada Arrow Tool ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama, Translation Arrow Tool, yang fungsinya untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Kemudian selanjutnya ada Rotation Arrow Tool, yang berfungsi untuk merotasikan objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Kemudian terakhir ada Dilation Arrow Tool, yang fungsinya untuk mendilatasi objek secara manual. Selanjutnya ikon yang kedua ada Point Tool, yang berfungsi sebagai pembuat titik pada lembar kerja. Ikon yang ketiga ada Compass Tool, yang fungsinya untuk membuat lingkaran pada lembar kerja. Kemudian ada ikon Segment. Nah, pada ikon segmen ini ada tiga fungsi. Yang pertama, Segment Striking Tool, yang berfungsi untuk membuat ruas garis. Kemudian ada Ray Secret Tool,
yang berfungsi untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Yang ketiga ada line tool yang berfungsi untuk membuat garis. Kemudian ikon yang kelima ada polygon tool. Nah, pada polygon tool ini juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada polygon edge tool yang berfungsi untuk membuat poligon. Kemudian ada polygon tool yang berfungsi untuk membuat daerah luas poligon. Kemudian yang ketiga ada polygon and edge tool yang berfungsi untuk membuat poligon dan daerah luas poligon secara bersamaan. Kemudian ikon selanjutnya ada text tool yang memiliki fungsi untuk memberikan nama pada suatu objek. Kemudian ada ikon marker tool yang berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Kemudian ikon selanjutnya ada information tool yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi berupa objek yang akan diklik, baik berupa titik, daerah luas maupun sudut. Kemudian ikon terakhir ada custom tool yang berfungsi untuk membuat tool. Oke, untuk selanjutnya adalah penerapan geometri sketchpad pada geometri bidang segi 4. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tampilan awal geometri sketchpad dan menu-menunya serta fungsi-fungsinya. Kita akan menerapkan ini pada geometri bidang segi 4. Langsung saja kita buka ke aplikasinya. Nah, pada tampilan awal tadi memang kosong. Kita bisa pilih di bagian sini, kita bisa klik form lalu pilih square ya, biar tampilannya bisa seperti ini. Kemudian kita bisa gambar salah satu dari bidang segi 4. Kita bisa membuat sebuah segi. Oke, nah kita kasih label dulu, misal EFGH gitu ya. Nah, kita bikin ini adalah suatu bidang segi 4. Kita bikin lagi, misal apa bisa. Oke, kita bikin sebuah jajar kijang lalu kita kasih label. Nah, seperti ini. Itu adalah cara menggambarnya. Kita kembali lagi ke materi. Nah, bagaimana menyelesaikan soal keliling dan luas pada bidang segi 4? Nah, kita disuruh mencari tahu penyelesaian dari ini semua. Jadi untuk misal bidang EFGH, kita bisa kasih luasnya berapa, kemudian kita beri kelilingnya berapa. Nah, untuk ini sendiri sama, tinggal kita klik kanan lalu pilih luasnya berapa, kemudian kelilingnya berapa. Nah, kita bisa arahkan ke sini biar bisa mudah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aplikasi ini sangat memudahkan untuk bagi kalangan siswa SMP maupun SD. Jadi kita tinggal plot point, kita tinggal gambar bangun di sini, kemudian kita akan tahu luas dan kelilingnya berapa dari bangun tersebut, seperti itu. Nah, begitu adalah presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.